Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Di video saya sebelumnya kan saya udah ada bikin video tentang pemasangan roller fight itu ya guys ya. Nah ini saya mau menunjukkan bahwa posisi roller fight itu tuh lebih tinggi dari roller standar ya guys ya, yang bulat ya guys warnanya gitu. Nah beda tingginya tuh antara 1 sampai 2 milian lah ya ternyata tingginya. Nih kalau dilihat dari samping kan kelihatan ya guys ya, bahwa roller fight itu kelihatan lebih menonjol ke atas ya guys ya, dibandingin dengan roller yang bulat. Nah ini kan efek dari pemasangan roller fight itu kan otomatis jarak petutup rumah rollernya akan naik ya guys ya. Nah ini seperti ini guys, kira-kira kalau dilihat dari samping ya guys ya. Nah ini kan kelihatan banget ya guys, kalau permukaan roller fight ini lebih tinggi ya. Nah bagian yang menyentuh di tutup rumah roller itu yang bagian ujung sini ya guys ya, yang miring ini, ujung ini. Jadi yang posisi tertinggi itulah yang menyentuh di tutup rumah rollernya ya guys ya. Jadi ya intinya sih perbedaan tingginya tuh sekitar 1 sampai 2 milian lah guys ya, 1 sampai 2 mili. Setelah saya amati lagi tuh ternyata emang tingginya tuh lebih dari 1 mili guys. Nah kira-kira tuh napaknya seperti ini guys ya, napak di tutup rumah rollernya ya guys ya. Nah kalau yang bulat kan cara kerjanya berputar ya guys ya, harusnya ya guys ya. Harusnya berputar, tapi kebanyakan enggak, bergeser juga, makanya sering roller yang bulat itu peyang gitu guys ya istilahnya. Nah ini kan kalau diamati lebih mendetail dari samping, ini kan ternyata tingginya tuh emang 1 sampai 2 milian ya guys ya. Jadi lebih dari 1 mili lah intinya. Ya kelihatan banget kalau dilihat dari samping gini guys. Nah karena tingginya berbeda ini, otomatis posisi rumah roller ini udah bergerak ya guys ya, udah bergeser sekitar 1 sampai 2 milian ya guys ya. Yang mana akibatnya posisi beltnya itu juga jadi agak naik ya guys ya. Nah ini agak naik guys ya. Jadi belt itu tidak mentok di tengah ya guys ya, tidak mentok di tengah, alias di dalam ya guys ya, setelah pemasangan roller fight ini. Nah ini makanya saya berinisiatif untuk mengganjal shock rumah roller ini pakai ring ya guys ya. Ring ini punyanya Mioji guys ya, ring shock rumah rollernya Mioji guys ya. Ketebalannya tuh 1 mili guys. Nah kalau di efeknya efeknya akan membuat eh, rumah roller ini menjauh dari tutupnya ya guys ya. Jadi istilahnya supaya posisinya tuh kembali seperti semula gitu guys ya. Nah ini part-part yang udah saya ganti di motor Vario saya ya guys ya. Ini langsung kita pasang aja guys ya. Eh, kita langsung pasang lagi aja semuanya, termasuk ring tadi ya guys ya, ring pengganjal yang 1 mili tadi ya guys ya, punya Miuji tadi ya guys ya. Nah nanti kita tes apakah efeknya bisa berfungsi pengganjal pakai ring rumah rollernya Miuji ini ya guys ya. Nah ini pemasangannya ternyata susah guys, mau narik VBL-nya ini, karena persivity-nya kan udah diganti punya Vario 125, jadi keras ya guys ya. Ini kayaknya mau nggak mau harus dilepas ini guys, puli belakangnya guys ya, karena resiko guys, nanti kalau nggak dilepas takutnya posisi beltnya nggak sampai ke pinggir, nanti jadinya malah nahan baut sama tutup kipas rumah rollernya ya guys ya. Jadi dilepas saja puli belakangnya supaya beltnya bisa dimasukin ke dalam, jadi pemasangannya tuh biar lebih pasti gitu guys ya.
Nah ini karena apa, keras, jadi mau nggak mau harus dilepas ya guys ya. Kita masukin dulu V-beltnya ke dalam biar nanti waktu pemasangan kipas rumah rollernya tuh bisa mentok gitu guys ya, nggak ke ganjal sama V-beltnya ya guys ya. Ini keras ini guys, setelah ganti per ya, beda banget nih. Nah ini udah lumayan ya, udah masuk nih, sepertinya udah cukup ya guys buat masang kipas rumah rollernya ya. Nah sebisa mungkin posisi V-beltnya tuh ada di pinggir gitu guys ya, supaya tidak mengganjal waktu pemasangan kipas rumah rollernya ya guys ya. Nah ini jangan lupa ring yang punya Mioji tadi dipasang sebelum memasang ring bawaan varionya ya guys ya. Itu fungsinya untuk membuat apa namanya, kipas rollernya tuh menjauh 1 mili ya guys ya, jadi supaya beltnya tuh bisa mentok turun sampai ke bawah ya guys ya, ke tengah gitu maksudnya, ke tengah-tengah mendekati asnya itu ya guys ya. Efek dari penggunaan roller Faeto itu membuat posisi rumah rollernya itu udah bergeser gitu guys ya. Nah untuk mengimbanginya saya tambah pakai ring shock rumah rollernya Mioji guys ya, yang tebalnya kurang lebih 1 mili guys. Nah ini udah saya cek posisi beltnya, ini udah pas, jadi bisa dipasang semuanya ya guys ya. Jadi ini kita tinggal ngerakit semuanya. Jadi kemarin tuh saya udah coba, ternyata pemasangan roller Faeto ini membuat mesin ini jadi lebih berteriak gitu guys. Jadi untuk jalan itu mesin harus RPM-nya tinggi sekali. Efek dari pemakaian roller Faeto itu yang membuat apa namanya, rumah rollernya udah bergerak kurang lebih 1-2 mili itu guys ya. Nah ini makanya di shocknya saya tambahin ring 1 mili supaya posisinya menjauh lagi gitu guys, sehingga beltnya itu bisa sampai di tengah gitu guys ya, di apa, bagian terkecil dari rumah roller itu guys ya, yang di depan itu guys ya, supaya tarikan awalnya tuh mesinnya enggak di RPM tinggi baru jalan gitu guys ya. Jadi dari awal digas tuh dia udah jalan gitu, jadi apa, akselerasinya tuh bisa lebih spontan gitu guys ya, mengikuti irama tarikan mesin, apa, tarikan gas dan apa RPM mesin gitu guys maksudnya guys. Nah ini dinyalakan ya guys ya, biar posisinya tuh kembali seperti semula. Nah ini kan posisinya udah apa, kembali seperti semula, jadi dinyalakan sebentar aja. Nah ini tinggal saya rakit lagi, terus nanti saya coba apakah efeknya bisa membuat tarikannya lebih spontan ya guys ya, seperti semula ya guys ya. Maksudnya dalam artian seperti saya sebelum saya pasang roller Faeto ya guys ya. Roller Faeto ini beratnya 12 gram ya guys ya, jadi lebih enteng, jadi otomatis ini tarikannya juga akan lebih enteng dari sebelumnya waktu saya pakai roller yang 13 gram punyanya BRT itu guys ya. Nah ini kita pasang semuanya ya baut-bautnya ini. Nah ini udah selesai saya pasang, tinggal dicoba ya guys ya. Besok saya akan coba motornya seperti apa hasilnya ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini motornya udah saya coba ya guys ya, dari pergantian apa, roller Faeto, terus ganti per CVT pakai punyanya Vario 125, dan terakhir itu ganjal shock rumah roller pakai ring shocknya punyanya Mioji guys ya. Dan hasilnya sesuai harapan ya guys ya. Jadi dari segi akselerasi bertambah, dan dari segi mesinnya itu nggak harus teriak dulu baru jalan, jadi sesuai
dengan putaran mesin ya guys ya. Jadi dari awal di gas itu dia langsung langsung jalan gitu guys, langsung responsif guys. Jadi intinya pergantian part di Vario 110 saya ini berhasil ya guys ya. Jadi sesuai harapan saya guys intinya guys. Dan ini videonya saya bagi jadi 3 video kemarin ya guys ya, dari pemasangan roller Vito, pergantian Persivity, dan yang terakhir ini pemasangan ring shock rumah rollernya punya Mioje guys ya. Dan hasilnya saya puas guys ya, jadi bisa dibilang berhasil ya guys ya. Ini di video juga sudah saya tampilkan part-part apa saja yang udah saya ganti di motor ini guys ya. Jadi nggak 3 itu aja sebenarnya guys, ada banyak guys ya. Dan itu videonya juga ada semua guys ya, udah saya bikin semua di video-video yang sebelumnya guys ya. Jadi pergantian part di motor saya ini bisa dibilang bertahap gitu guys ya, nggak langsung ya guys ya, alias dicicil ya guys ya. Dan hasilnya saya puas guys ya dengan perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan ini. Cuman yang perlu diingat bahwa perubahan part ini lebih ke akselerasi dan putaran bawah menengah aja guys ya. Untuk top speednya itu bisa dibilang nggak jauh berbeda dengan yang waktu standar ya guys ya. Jadi bukan berarti langsung pergantian part itu membuat motor ini jadi tambah kenceng juga, enggak. Jadi ini lebih ke akselerasi aja guys ya, untuk stop and go istilahnya lah. Nah oke guys, sekian video dari saya untuk kali ini guys ya. Thanks for watching.